Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 891, Memasuki Tanah Pengamatan Surga. Tinggi di langit, senyuman muncul di sudut mulut Bai Shijin. Orang ini tampaknya sangat optimis tentang Lu Ming. Di samping, mata Du Songjue berkilat. Dia tahu bahwa Bai Shijin sedang mencoba membangun momentum untuk Lu Ming, tetapi dia tidak membantah atau menghentikannya. Oke. Pada saat ini, suara Bai Shijin keluar lagi, dan pemandangan menjadi hening. Sekarang, saya umumkan hasil kompetisi ini. Tempat pertama, Tianyun. Tempat kedua, Jimai. Tempat ketiga, Yan Tonghua. Bai Shijin mengumumkan, tetapi kemudian, suaranya berubah, dan berkata, awalnya, ada 3 tempat yang direncanakan untuk memasuki teras pengamatan kali ini, tetapi karena banyaknya talenta yang keluar kali ini, kualitasnya sangat tinggi, dan pertempuran keberuntungan semakin dekat. Jadi saya memutuskan dengan para tetua untuk menambah jumlahnya. Kelima. Besok. Suara Bai Shijin jatuh, dan kompetisi ini berakhir. Secara alami, Meng Jia dan Hu Ming sangat gembira. Orang lain di tempat kejadian juga melirik mereka dengan iri. Tianyun, jadi kamu sangat kuat. Bai Chisui menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Ayo pergi. Lu Ming menarik tangan kecil Bai Chisui, dan terbang menuju Yun Fengju, karena ada sekelompok besar wanita muda yang mengerumuni Lu Ming dalam satu arah. Lari. Setelah terbang puluhan ribu mil, keduanya melambat. Muran, Lu Ming merasa bahwa dia sedang memegang tangan kecil yang lembut dan dingin di tangannya. Ketika dia menoleh, dia melihat Bai Chisui berkedip padanya dengan mata besar, dan wajahnya memerah. Lu Ming buru-buru melepaskannya dan berkata, maaf, saya sedang terburu-buru sekarang. Di saat-saat mendesak, haruskah saya mengambil kesempatan untuk makan tahu saya? Bai Chisui sedikit tersenyum. Lu Ming sangat malu hingga dia batuk beberapa kali. Mengapa kamu berlari begitu cepat? Bukankah bagus begitu banyak wanita cantik mengejarmu? Kamu pasti diam-diam bangga, kan? Canda Bai Chisui. Tidak mungkin, aku sudah punya kekasih. Lu Ming tertawa, Xian Yanqing terlintas di benaknya, aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, dia seharusnya sudah kembali ke ziarah kuno Zhongzhou sejak lama. Oh, benarkah? Mendengar bahwa Lu Ming mengatakan bahwa dia memiliki seorang kekasih, wajah Bai Chisui sedikit membeku, dan ada sedikit kehilangan dan kesedihan di matanya, tetapi itu hanya melintas, dan wajahnya berubah lagi. Tersenyum, dia berkata, untuk dihargai olehmu, dia pasti cantik, kan? Ya, sangat cantik. Lu Ming tersenyum, dan setelah berbicara, dia menatap Bai Chisui sambil tersenyum, dan bercanda, kenapa? Kamu tidak tahu bagaimana berpenampilan persetan denganku? Pergilah, jangan sombong. Wajah Bai Chisui memerah dalam sekejap, lalu dia menatap Lu Ming dengan keras, dan berkata, aku pikir kamu masih jauh di belakang. Jika demikian Lu Ming dan orang-orang berbakat lainnya, itu hampir sama. Uhuk-uhuk. Lu Ming terus batuk kering. Ada apa denganmu? Bai Chisui bertanya. Tenggorokan tidak nyaman, tidak apa-apa. Lu Ming berkata omong kosong. Tidak mungkin, kamu sangat kuat dalam seni bela diri, tenggorokanmu akan terasa tidak nyaman. Bai Chisui terkejut. Tidak apa-apa, ayo kembali ke kediaman Yun Feng dulu. Lu Ming mengganti topik pembicaraan dan berjalan menuju kediaman Yun Feng. Keesokan harinya, Lu Ming datang ke puncak gunung. Di puncak gunung, ada sebuah altar besar. Bersama mereka ada Jimai, Yan Tonghua, Meng Jia, dan Hu Ming. Selain itu, ada Bai Shijin, Du Songjue, dan beberapa sesepuh. Sekarang, kita telah membuka jalan menuju teras pengamatan. Kamu pergi berlatih, tetapi waktunya hanya 1 bulan. Setelah 1 bulan, kamu akan diteleportasi kembali. Oleh karena itu, bulan ini, kamu harus bergegas dan berlatih. Bai Shijin memperingatkan. Ya. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa jika mereka ingin membuka jalan ke platform tontonan dan memeliharanya selama sebulan, mereka perlu mengkonsumsi batu kasar yang mengerikan, dan semakin banyak orang masuk, semakin mengerikan sumber daya yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, kuota untuk masuk ke platform tontonan sangatlah berharga.
Sebelumnya, di kalangan generasi muda ini, hanya 13 calon putra sulung yang masuk. Dulu, di setiap generasi, umumnya hanya 3 orang yang bisa masuk, karena konsumsinya terlalu besar. Sekarang pertempuran keberuntungan, dan generasi ini adalah zaman emas, sehingga lebih banyak orang akan diizinkan masuk. Setelah itu, Bai Shijin, Du Songjue, dan 3 tetua, total 5 orang, mengelilingi altar besar dan mulai mengukir prasasti. Batu kasar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangan kelima orang itu dan ditelan oleh altar. Bersenandung. Sesaat kemudian, altar itu penuh dengan cahaya, terjalin dengan prasasti tak berujung, dan pusaran besar tiba-tiba muncul di atasnya. Lorong telah dibuka, cepat masuk. Teriak Bai Shijin. 5 dari Luming tidak berani lalai, mereka menggunakan sosok mereka, melangkah ke altar, dan bergegas ke pusaran. Tentu saja, Dandan tidak mengikuti dan dilempar ke kediaman Yun Feng oleh Luming. Dunia berputar untuk beberapa saat, dan saat berikutnya, Luming menemukannya berdiri di atas panggung. Platform tersebut ditangguhkan di udara, melayang di udara, dengan radius sekitar 2 meter. Luming melihat sekeliling, dan dia menemukan bahwa dia tampaknya berada di langit berbintang kosmik. Ada langit berbintang tak berujung di segala arah, dan ada juga langit berbintang yang luas di bawah, dengan hanya satu platform yang ditangguhkan. Di sisi kiri dan kanan, Luming melihat 2 platform masing-masing. Jimai dan Meng Jia berada di satu platform, melihat sekeliling dengan heran. Di depan, sebuah sungai besar, sangat megah, tampaknya melintasi seluruh langit berbintang, membentang dari satu ujung alam semesta ke ujung lainnya. Ini adalah hukum Minglian. Luming terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat hukum Minglian. Namun, di masa lalu, dia telah melihatnya dalam keadaan meditasi melalui metode kultivasi spiritual. Tetapi sekarang, tampaknya dia sangat dekat dengan hukum prasasti. Dengan pikiran, Anda bisa merasakan kekuatan besar dari prasasti di depan Anda. Api spiritual Luming berdetak kencang. Mengamati atap, itu benar-benar platform penglihatan, sungguh tak terbayangkan untuk bisa menyaksikan hukum prasasti dari jarak dekat. Pada jarak sedekat itu, seberapa cepat ia harus menyerap kekuatan prasasti? Saat ini, Jimai berempat sudah duduk bersila, menggunakan metode kultivasi api spiritual, dan mulai menyerap kekuatan Minglian. Kekuatan prasasti yang kuat terus mengalir ke 4 Jimai, dan sepertinya berubah menjadi 4 pilar cahaya, menutupi mereka berempat. Sungguh kekuatan prasasti dan penyempurnaan yang kuat. Luming menghela nafas, dan kemudian tanpa penundaan lebih lanjut, dia juga duduk bersila dan mengerjakan pikiran meditasi. Bersenandung. Dalam sekejap, dia merasa sedang berkomunikasi dengan hukum Minglian, dan seberkas cahaya terang turun dari hukum Minglian, menutupi Luming di dalamnya. Jimai dan Meng Jia membuka mata mereka satu demi satu, menatap Luming dengan kaget. Mereka menemukan bahwa berkas cahaya yang diringkas oleh kekuatan tulisan pada tubuh Luming lebih dari 10 kali lebih kuat dari tubuh mereka. Latihan macam apa yang dia latih, begitu menakutkan? Keempatnya terkejut. Pandangan spiritual yang mereka kembangkan sudah menjadi yang teratas di Fu Sekte Boneka, tetapi Luming tampaknya lebih menakjubkan dari mereka. Setelah beberapa saat, mereka tenang dan terus berlatih. Bab 892 Kemajuan Cepat. Luming tidak memiliki gangguan lain, dan fokus menjalankan pikiran meditasi. Dia merasa ada kekuatan prasasti yang kuat mengalir ke atas kepalanya, berubah menjadi api spiritual, dan api spiritual di lautan kesadaran terus-menerus penguatan. Luming telah menyalakan 5 lampu spiritual biru, dan lampu kelima juga telah mencapai puncaknya, dengan nyala api yang kuat. Sekarang, tidak lama kemudian, api spiritual Luming menjadi semakin kuat, dan kemudian, api biru kecil keluar dari lampu spiritual ke-6. Lampu spiritual biru ke-6, nyalakan. Berlatih di Guan Tiantai sangat cepat, hanya butuh beberapa jam, sebanding dengan kerja keras Luming selama setengah bulan. Latihan, lanjutkan. Luming merasa bahwa api spiritualnya semakin kuat dan kuat. Waktu berlalu hari demi hari, dan mereka berlima tenggelam dalam kultivasi. Tidak hanya mereka, tetapi seluruh kehancuran timur, dan bahkan seluruh benua Shenhuang, semua jenius muda, Tian Jiao, tenggelam dalam kultivasi. Pertempuran keberuntungan semakin dekat, dan semua orang melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dan kekuatan besar juga memiliki banyak sumber daya, dan semua orang membuat kemajuan pesat.
Terutama para Tianjiao yang berada di garis depan, kemajuannya bahkan lebih mencengangkan. Yang kuat semakin kuat. Dalam sekejap mata, sebulan sudah habis. Lu Ming membuka matanya dan menyelesaikan latihannya. 4 orang lainnya juga menghentikan kultivasi mereka satu demi satu dan membuka mata mereka. Mata semua orang menunjukkan keterkejutan dan kepuasan, jelas mereka telah membuat kemajuan besar bulan ini. Begitu pikiran Lu Ming bergerak, dia menemukan bahwa di lautan kesadaran, 9 lampu spiritual biru menyala, dan kekuatan spiritualnya sangat melonjak dan bersemangat. Dalam waktu 1 bulan, 4 pelita rohani menyala penuh, sungguh menakjubkan. Tahukah Anda, untuk setiap level, setelah 6 lampu, sangat sulit untuk dinyalakan. Saya tidak tahu pencapaian apa yang telah dicapai Jimai dan yang lainnya, dan mereka pasti mendapatkan banyak hal. Pada saat ini, kekuatan sobek yang kuat menarik kelima orang itu menjauh, dalam sekejap sosok kelima orang itu menghilang, dan platform tempat mereka duduk bersila menghilang tanpa jejak. Bersenandung. Dengan kilatan cahaya, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke altar. Di sekeliling, berdiri Bai Shijin dan yang lainnya. Oke, 1 bulan telah tiba, kamu pasti sudah mendapatkan banyak, kembali dan cerna. Bai Shijin tertawa. Segera, Lu Ming dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Shijin dan yang lainnya, dan kembali secara terpisah. Lu Ming kembali ke kediaman Yun Feng dan menemukan bahwa Bai Chisui sedang mengukir jimat prasasti di halaman. Setelah beberapa saat, Bai Chisui selesai mengukir dan menemukan Lu Ming. Bagaimana? Perjalanan ke atap itu bermanfaat, kan? Bai Chisui menunjukkan sedikit rasa iri. Salah satu murid Fu Sekte Boneka mana yang tidak iri pada mereka yang memasuki Tiantai? Tidak apa-apa, selama ini, apakah kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi? Kata Lu Ming. Ya, Tuan sangat sibuk baru-baru ini, dan saya tidak punya waktu untuk memberi saya nasihat, jadi saya hanya bisa mengandalkan Anda. Bai Chisui terkikik, dan segera mengungkapkan beberapa keraguan satu persatu. Lu Ming merenung sejenak, dan menjelaskan pemahamannya, dan keduanya mendiskusikannya. Beberapa jam kemudian, Lu Ming kembali ke kamarnya dan mulai memikirkan arah latihan selanjutnya. Hanya ada 3 bulan tersisa sebelum pertempuran keberuntungan. Sekarang, cara Ming Yan telah mencapai tingkat yang cukup tinggi, sangat sulit untuk membuat peningkatan besar dalam waktu singkat, dan di lain waktu, Lu Ming akan mencurahkan seluruh pikirannya pada seni bela diri. Aku perlu menemukan tempat di mana ada banyak monster. Aku bisa berburu dan membunuh monster, melahap sari darah, meningkatkan garis keturunan, dan menggunakan kekuatan monster untuk mengasah suasana hatiku dan memahami keterampilan bela diri. Pikir Lu Ming. Setelah itu, dia mengeluarkan sebagian dari esensi darah monster itu dan mulai melahap dan memurnikannya. Terakhir kali, kumpulan esensi darah yang dia beli belum dimurnikan. Kali ini, dia menggunakan semuanya untuk meningkatkan garis keturunan Jiulong. Setelah membangkitkan 9 cakar naga dari 9 garis keturunan naga, esensi darah yang dibutuhkan sangat tinggi. 50 bagian dari esensi darah monster-monster dari tingkat ke-6 dan ke-7, dan 50 bagian dari esensi darah monster-monster dari level ke-6 dan ke-8. Garis keturunan 9 naga dipromosikan, dan dalam garis keturunan, kekuatan naga lain lahir, dan total ada 2 kekuatan naga. Pada saat ini, 3 hari telah berlalu. 3 hari kemudian, Lu Ming keluar dari ruangan dan bertanya pada Bai Chisui apakah ada tempat yang cocok untuk berlatih. Bai Chisui merenung sejenak, dan tentu saja, dia ingat tempat yang lebih cocok. Alam rahasia binatang ganas. Ini adalah alam rahasia yang dikuasai oleh Fu Sekte Boneka, ini adalah pesawat berukuran sedang, dan penuh dengan hutan perawan, tempat monster dan binatang buas yang tak ada habisnya dibesarkan. Dan monster-monster ini sangat primitif, mereka mungkin tidak pernah berhubungan dengan manusia, mereka tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia, dan mereka tidak akan berubah menjadi bentuk manusia, mempertahankan bentuk hewan yang paling primitif. Ini tidak diragukan lagi sangat cocok untuk kultivasi Lu Ming. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Bai Chisui dan menuju ke pintu masuk dunia rahasia binatang itu. Ada banyak orang di pintu masuk ini, banyak murid Fu Sekte Boneka, bahkan tokoh senior masuk untuk berburu dan membunuh monster. Lagi pula,
Seorang penyuling prasasti membutuhkan semua jenis bahan, dan di alam rahasia binatang, berburu dan membunuh monster tidak hanya dapat memperoleh bahan, tetapi juga esensi darah, yang merupakan kekayaan. Tianyun, ini putra tertua Tianyun. Putra tertua Tianyun. Luming datang, dan banyak orang dengan tergesa-gesa menyapa Luming. Luming tersenyum dan mengangguk. Dengan identitas Luming, dia secara alami memasuki alam mistik binatang dengan mudah. Yang menarik perhatian adalah pegunungan tak berujung dan hutan tak berujung. Semburan raungan monster dan binatang buas datang dari kejauhan, menciptakan pemandangan liar. Haha, ini tempat yang bagus. Ini sangat primitif. Ini seharusnya menjadi dunia rahasia yang baru dikembangkan. Aku bisa mencium aroma ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di bahu Luming, Dandan terus menyusut, mata kecilnya bersinar. Di sekeliling, orang terus terbang ke depan, tenggelam ke pegunungan liar. Pergi. Luming melangkah ke udara dan terbang menuju gunung liar. Luming tidak berhenti, dan terus terbang ke kedalaman. Menurut Bai Chisui, ranah rahasia binatang buas memang merupakan ranah rahasia yang ditemukan oleh Fu Sekte Boneka belum lama ini. Belum 10 tahun, dan perkembangannya adalah terbatas. Semakin dalam Anda pergi, semakin kuat monster itu. Di kedalaman, bahkan ada banyak eksistensi di atas alam embrio roh. Segera, Luming melakukan perjalanan sedalam 1 juta mil. Di sini, orang lain sudah terlihat. Mengaum. Seekor biawak dengan tinggi 7 atau 8 meter dan panjang lebih dari 30 meter bergegas keluar dari hutan dan bergegas menuju Luming. Aura ganas meresap ke udara, memancarkan aura yang kuat. Puncak 9 lapisan Linghai. Luming tersenyum, dan tombak panjang dipadatkan di telapak tangannya, dengan jentikan tombak panjang itu ditembakkan, dan 4 jenis konsep artistik langit dan bumi bertahan di atasnya. Engah! Tombak itu menembus langsung ke kepala biawak, meninggalkan lubang darah seukuran mangkuk. Kadal raksasa itu meraung, dan tubuhnya yang besar menghantam hutan dengan keras, menghancurkan sebatang pohon besar kuno. Mengaum. Darah Jiulong muncul, membuka mulutnya lebar-lebar, mengarah ke kadal raksasa, dan meletus dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Saat berikutnya, mata Luming membelalak kaget. Bab 893 Kekuatan Melahap yang Menentang Surga. Di bawah melahap darah Jiulong, tubuh biawak itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa tarikan napas, biawak besar berubah menjadi tulang yang layu, semua darah, kekuatan iblis, dan esensi kehidupan di dalam tubuh ditelan dan dirampas oleh darah Jiulong. Luming merasa bahwa di dalam darah Jiulong, ada energi yang menggelinding, segala jenis energi. Bagaimana ini bisa terjadi? Terlalu sombong untuk benar-benar melahap dan menghilangkan semua energi kadal raksasa. Mungkinkah itu alasan untuk membangkitkan garis keturunan Kouon yang lengkap? Luming diam-diam ngeri. Karena darah 9 naganya dipromosikan kembali ke tingkat dewa dan berubah menjadi 9 cakar, itu adalah pertama kalinya dia melahap mayat monster. Sebelum itu, dia baru saja membeli esensi darah untuk melahapnya, dan dia belum melakukannya. Belum mencobanya. Sebelumnya, saya hanya merasa bahwa kekuatan melahap garis keturunan Jiulong telah meningkat pesat, tetapi saya tidak menyangka akan begitu mendominasi. Luming, sepertinya kamu telah memanfaatkan sepenuhnya bakat anak dari Jiulong itu, kata Dandan. Bakat Kouon? Luming bertanya-tanya. Ya, bakat terkuat Jiulong, melahap segalanya, semua energi akan dilahap dan digunakan sendiri, itu sangat menakutkan. Dandan menjelaskan. Telan semuanya dan gunakan untuk dirimu sendiri. Luming diam-diam terkejut. Segera, Luming duduk bersila dan mulai menyempurnakan. Berbagai energi dalam tubuh garis keturunan Jiulong mulai disempurnakan oleh Luming, di antaranya esensi darah masih diubah menjadi kekuatan darah dan diserap oleh garis keturunan Jiulong, sedangkan energi lain seperti darah segar, esensi kehidupan, kekuatan iblis, dan lain-lain. Semua disempurnakan dan diubah menjadi energi nyata. Yuan mengalir ke laut spiritual Luming, dan Yuan asli Luming segera meningkat sedikit. Setelah beberapa saat, Luming membuka matanya, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Benar-benar terlalu mendominasi. Semua energi lain diubah menjadi esensi sejati, esensi darah, dan kekuatan garis keturunan ditingkatkan.
Benar-benar tidak ada pemborosan sama sekali. Dengan cara ini, bukankah dia bahkan akan menyelamatkan batu-batu kasar itu dalam kultivasinya di masa depan? Haha, aku tidak menyangka garis keturunan 9 naga terbangun sepenuhnya. Dengan fungsi yang menantang surga, aku akan mencoba berburu monster lagi. Luming sangat gembira, sosoknya berkedip, dan dia mulai berburu monster. Berburu dan membunuh beberapa monster berturut-turut adalah sama, apakah itu esensi darah, kekuatan monster, esensi kehidupan, dan lain-lain. Semuanya ditelan oleh darah Jiulong dan diubah menjadi energinya sendiri, yang sangat mendominasi. Luar biasa, jika saya tidak terjebak dalam konsep artistik langit dan bumi, kultivasi saya akan meningkat pesat. Luming berpikir, lalu melanjutkan, mencari monster yang kuat untuk diburu dan dibunuh. Segera, itu pergi jauh ke dalam ratusan ribu mil. Aduh! Dengan raungan keras, ruang bergetar, dan tongkat raksasa ditarik ke arah Luming. Bukan, itu bukan pentungan, tapi belalai gajah raksasa. Gajah raksasa ini, sebesar gunung, ditutupi dengan rambut panjang, dengan kibasan hidungnya, ruang bergetar, membuat Luming merasakan tekanan yang luar biasa. Monster tingkat 7. Ini adalah monster tingkat ke-7 yang setara dengan janin roh. Mengaum. Suara nyanyian naga terdengar, dan Luming meledakkan ledakan kekuatan naga dalam sekejap, dan sisik padat muncul di kulit Luming. Ledakan. Ledakan dengan satu pukulan, dan aktifkan Tingong of Suppressing Prison. Tinju dan hidung raksasa itu terbanting bersamaan, dan terdengar raungan yang menghancurkan bumi. Luming merasakan kekuatan yang sangat kuat datang, dan tubuhnya terbang mundur tanpa sadar. Tetapi belalai gajah raksasa itu juga ditabrak olehnya, dan terlempar keluar. Gajah raksasa itu meraung dan mengguncang langit. Tingkat pertama dari tingkat ke-7 setara dengan tingkat pertama dari embrio spiritual, dan aku bisa bertarung. Luming berhenti di udara, matanya berkilat. Gajah raksasa ini sangat kuat, tetapi tidak terlalu kuat sehingga Luming bisa melawannya. Desir. Luming menginjak Kowonski Step, sosoknya seperti pita, dan bergegas menuju gajah raksasa. Gajah raksasa itu meraung, menjentikkan hidungnya, dan membanting ke arah Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Luming mengubah sosoknya dan mengubah posisinya di udara. Ia berhasil menghindari serangan gajah raksasa itu, muncul di atasnya, dan menginjak kepala gajah raksasa itu. Menabrak. Dengan tendangan ini, Luming meledak dengan seluruh kekuatannya, dan keterampilan surgawi penekan penjara meledak hingga ekstrim, yang setara dengan kekuatan keterampilan bela diri tingkat demigod tingkat atas. Dengan tendangan Luming, itu mendarat di kepala gajah raksasa. Ledakan. Dengan raungan keras, bagian atas kepala gajah raksasa itu langsung tenggelam, diiringi suara tulang patah. Aduh! Gajah raksasa merengek, dan hidungnya mencambuk Luming dengan panik. Luming bergerak dan terbang ke langit. Pertahanan yang kuat. Luming menghela napas dalam-dalam, dengan mata serius. Gajah raksasa ini menakutkan dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Dengan satu gerakan dengan seluruh kekuatannya, puncak setinggi 10.000 meter akan runtuh seketika, dan dapat menenggelamkan tanah dengan radius ratusan mil. Gajah raksasa meraung, dengan mata haus darah yang gila, dan dengan panik berteriak ke arah Lulu. Menginjak tanah, tanah langsung retak, pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan itu adalah pemandangan malapetaka. Fiuh! Gajah raksasa menjentikan belalainya, angin menyapu, dan jurang besar muncul langsung di tanah, seolah-olah sebuah lembah muncul dari udara tipis. Dengan satu langkah, Luming menghindari hidung gajah raksasa itu, dan bergegas menuju kepala gajah raksasa itu. Gajah raksasa ini memiliki kekuatan tak terbatas dan pertahanan yang luar biasa, namun kelemahannya adalah kecepatannya yang relatif lambat. Tetapi kecepatannya lebih lambat, dibandingkan dengan Luming. Jika itu adalah orang dari lautan spiritual lainnya, saya khawatir mereka akan hancur berkeping-keping oleh belalai gajah raksasa. Luming muncul di atas kepala gajah raksasa itu dan keluar lagi. Saat dia melangkah keluar, nyanyian naga terdengar, dan Luming mengeluarkan kekuatan naga lainnya. Kedua kekuatan naga di tubuhnya semuanya meledak, dan kekuatan serangan Luming mencapai tingkat yang mencengangkan. Menabrak. Kali ini kepala gajah raksasa itu langsung meledak, dan sebuah lubang besar muncul. Gajah raksasa itu meraung dan jatuh ke tanah. Tak lama kemudian ia kehabisan napas. Gajah raksasa,
setara dengan janin spiritual tingkat pertama, dibunuh oleh Luming. Panggilan. Luming menghela nafas, merasa hanya ada setengah dari energi sejati yang tersisa di tubuhnya, dan dia menunjukkan senyum masam. Tiangong penjara penekan meledak dengan seluruh kekuatannya, dan energi sebenarnya yang dikonsumsi benar-benar mengerikan, hanya butuh 2 pukulan, dan setengah dari energi sebenarnya di tubuhnya dikeluarkan. Kekuatan tempur seni bela diri murni saya saat ini tidak lebih lemah dari seorang prajurit dengan embrio spiritual. Tentu saja, itu hanya dibandingkan dengan prajurit biasa. Pikir Luming pada dirinya sendiri. Alasan mengapa dia bisa membunuh gajah raksasa dengan 2 gerakan terutama karena kecepatan kiasannya relatif lambat. Jadi dia memukulnya 2 kali berturut-turut dan mengenai titik vitalnya, jika diganti dengan yang cepat, itu tidak akan terjadi. Begitu mudah untuk membunuhnya. Luming tahu ini dengan sangat baik. Telan. Luming memanipulasi darah 9 naga, dan kekuatan melahap meledak, menutupi gajah raksasa. Tubuh gunung gajah raksasa yang sebesar gunung menyusut dengan cepat. Ini energi yang luar biasa, temukan tempat untuk memurnikannya. Setelah melahap energi gajah raksasa, Luming berkedip, menemukan sebuah gua, membuat formasi, dan mulai memurnikan. Teriakan. Energi yang mengepul terus mengalir ke tubuh Luming, energi sejati yang telah dia konsumsi dengan cepat pulih. Tetapi energi itu masih terus mengalir. Itu terlalu kuat, saya terjebak dalam konsepsi artistik, dan saya tidak dapat menerobos, apa yang harus saya lakukan? Luming merasa bahwa lautan spiritual menderu, dan energi agung mengalir masuk, dan lautan spiritual akan meluap. Bab 894 Selamat tinggal gendut. Tubuh daging, ya, coba tubuh daging. Tiba-tiba, pikir Luming. Tubuh fisiknya telah lama tertahan di puncak peringkat ke-7, dan dia biasanya lalai berkultivasi. Sekarang dia hanya mencoba untuk melihat apakah energi ini dapat meningkatkan tubuh fisiknya. Huhu. Luming menyalakan tubuh semua roh, dan tiba-tiba, energi itu sepertinya menemukan lubang angin, dan mereka semua menembus ke dalam tubuh. Tubuh Luming mulai menggeliat dan membengkak, dan tulangnya mengeluarkan suara berderak. Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya dengan cepat menjadi lebih kuat dan mulai membaik. Setengah jam kemudian, energi gajah raksasa itu akhirnya disempurnakan. Tubuh daging kelas 8. Luming tersenyum. Benar saja, energi yang tertelan juga bisa mengolah tubuh daging. Setelah itu, berapa banyak sumber daya yang harus kita hemat? Sumber daya di masa depan dapat digunakan untuk membeli barang lain, seperti membeli cairan spiritual, menanam pohon pencerahan kuno, dan sebagainya. Luming hampir melihat ke langit dan tertawa. Legenda, jika kamu ingin menembus ranah kaisar bela diri, mencapai puncak peringkat ke-9 secara fisik adalah persyaratan dasar. Jantung Luming berdetak kencang. Banyak orang kuat di alam roh dan dewa akan fokus pada budidaya tubuh fisik, karena jika tubuh fisik tidak berada di puncak peringkat ke-9, tidak mungkin memasuki alam kaisar bela diri. Tentu saja, ini masih jauh dari Luming, dan sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya, asalkan diperbaiki, itu sudah cukup. Garis keturunan 9 naga belum dipromosikan. Setelah memurnikan esensi darah gajah raksasa, garis keturunan 9 naga belum dipromosikan. Ini adalah esensi darah monster tingkat ke-7. Sekarang, untuk meningkatkan garis keturunan Luming, esensi darah yang dibutuhkan sangat besar. Jika Anda pergi membeli esensi darah, Anda benar-benar tidak mampu membelinya. Kemudian, dengan lambaian tangan Luming, pohon pencerahan kuno muncul. Luming duduk di depan pohon pencerahan kuno dan mulai memahami konsep artistik langit dan bumi. Dengan cara ini, Luming mulai berlatih keras di hutan binatang buas. Begitu dia mendapatkan inspirasi, dia akan berhenti berlatih, dan setelah beberapa hari berlatih, dia akan berburu monster dan mengasah kemampuan bela dirinya. Dan berlarian di pegunungan, mencari ramuan. Tidak ada waktu untuk berlatih, dan waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah 2 bulan 20 hari sejak Luming memasuki dunia rahasia binatang buas. Hanya ada 10 hari tersisa sebelum pertempuran keberuntungan. Menabrak. Sesosok terbang keluar dari danau yang jernih dan berdiri di tepian, dengan goyangan dari esensi aslinya, tidak ada setetes air pun di tubuhnya. Kemudian dia berganti menjadi jubah korset biru, dan seorang pemuda tampan tiba-tiba muncul di pantai.
Orang ini, tentu saja, adalah Luming yang telah berkultivasi di alam rahasia binatang buas selama hampir 3 bulan. Sekarang, Luming berusia 22 tahun, dengan ujung dan sudut tajam di wajahnya, dia jauh lebih dewasa dari sebelumnya, dan tampak lebih teguh. Sudah waktunya untuk keluar, pertempuran keberuntungan akhirnya datang. Luming menggenggam tangannya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan ada sedikit harapan di matanya. Dan Fei mendarat di bahu Luming, mulut penuh obat, dan berkata, "Haha, saya sudah pulih sedikit, tunggu saya pulih lebih banyak, dan lihat bagaimana saya menyalahgunakan yang disebut Tianjiao, dan Kaisar Wuhuang macam apa, juga akan ditiup sampai mati oleh kursi ini." Saat dia berbicara, dia cegukan. Selama ini, orang ini benar-benar menemukan banyak ramuan tingkat tinggi, dan dia makan ramuan setiap hari, tetapi dia memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Desir. Segera, Luming berubah menjadi cahaya pelangi dan menuju pintu keluar dari hutan binatang. Ketika Luming keluar dari hutan binatang buas, ekspresinya bergerak, dan dia mengeluarkan jimat giok transmisi suara. "Fatty ada di sini, aku hampir lupa." Luming tersenyum. Begitu dia keluar, dia menerima pesan dari pria gendut itu, sepertinya dia diblokir di ranah rahasia sebelumnya. Segera, Luming terbang menuju Gunung Liangi. Di tepi Gunung Liangi, terdapat platform formasi yang sangat besar. Di sini ada orang-orang kuat dari Gunung Liangi yang menjaganya, menjaga formasi Gunung Liangi berjalan lancar setiap saat. "Lansia." Luming menangkupkan tinjunya. "Jadi Tianyun Zongzi, apakah kamu ingin keluar?" Seorang lelaki tua membuka matanya dan berkata, "Aku punya beberapa teman yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, dan aku ingin mengajak mereka masuk," kata Luming. "Oke, kamu memiliki token ini, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari formasi Gunung Liangi, tetapi token ini memiliki batasan, paling banyak kamu hanya dapat membawa yang kuat di alam embrio roh, dan yang lebih kuat akan diblokir." Sebuah token terbang dari tangan lelaki tua itu, dan Luming menangkapnya. "Terima kasih senior." Luming berterima kasih, lalu melangkah keluar. Ketika dia berjalan keluar dari Gunung Liangi, awalnya tidak ada ruang yang aneh, tetapi tiba-tiba ada lapisan riak, dan Luming mengambil langkah dan melangkah keluar. Dia terbang ke depan dan tiba di kota kecil yang jaraknya ribuan mil, di mana dia bertemu Fatty dan, tentu saja, Ruan Tingting. "Luming, akhirnya aku melihatmu. Kami datang 5 hari yang lalu, dan kami telah mengirimkan suara kepadamu, tetapi tidak ada berita." Pria gendut itu tertawa ketika melihat Luming, dan ingin memeluk Luming, tapi hampir tertangkap Luming menendang dan terbang keluar. "Luming." Ruan Tingting datang dan menyapa sambil tersenyum. "Tingting." Luming mengangguk sambil tersenyum. Dia menemukan bahwa apakah itu Fatty atau Ruan Tingting, aura di tubuhnya jauh lebih tebal, dan dia tidak tahu seberapa kuat dari setengah tahun yang lalu. Terutama gendut. Luming merasakan aura yang mengerikan darinya. Aura ini tersembunyi jauh di dalam tubuh Fatty. Luming juga merasakan sedikit melalui perasaan spiritualnya yang sensitif. Napas ini, Sang Buddha dapat menghancurkan segalanya, sangat tajam. Tampaknya Fatty dan Ruan Tingting telah membuat kemajuan besar di bawah bimbingan Kaisar Iblis. Lagi pula, ini diajarkan oleh Kaisar sendiri. Ada berapa banyak orang di dunia ini? "Fatty, apakah kamu sudah membangunkan garis keturunan ketiga?" Luming bertanya. "Bangun, hehe, Luming, sekarang, aku tidak takut padamu." Fatty menyeringai. "Oh, level berapa?" Luming bertanya. "Rahasiakan sekarang, tunggu pertarungan keberuntungan, aku pasti akan mengejutkanmu." Pria gendut itu tertawa, dengan ekspresi misterius di wajahnya. "Pergi." Ruan Tingting mencibir di samping. Luming juga mengulurkan jari tengahnya ke Fatty. "Tingting, apakah kamu juga membangkitkan darah setingkat dewa?" Luming menatap Ruan Tingting. Dia juga bisa merasakan aura yang kuat dari Ruan Tingting. "Ya, aku juga cukup beruntung untuk terbangun dengan bantuan Motian Senior, Dewa tingkat 3. Kata Ruan Tingting, dan segera, jejak aura bocor dari tubuhnya, dan menghilang dalam sekejap. Tingkat ke-7 dari lautan spiritual. Kultivasi Ruan Tingting telah mencapai tingkat ke-7 dari lautan spiritual, Luming diam-diam terkejut. Metode Kaisar Iblis benar-benar tidak dapat diprediksi,
Hanya dalam setengah tahun, Ruan Tingting tidak hanya berhasil membangkitkan darah tingkat ketiga tingkat dewa, tetapi juga, basis kultivasinya juga menembus ke tingkat ketujuh dari lautan spiritual. Setengah tahun yang lalu, kultivasi Ruan Tingting hanya berada di level ketiga Linghai. Kecepatan kemajuannya mencengangkan. Ini adalah metode kaisar yang kuat, sulit ditebak. Dari sudut pandang ini, panen Fatih mungkin lebih besar lagi. Lagi pula bakat Fatih sedikit lebih tinggi daripada Ruan Tingting. Bab 895 13 calon putra sulung lainnya. Lu Ming juga senang untuk mereka, lagi pula, mereka adalah teman. Ayo pergi, ayo masuk ke Gunung Liangi, kata Lu Ming. Kemudian mereka bertiga menuju Gunung Liangi, dan setelah beberapa saat, mereka sampai di Gunung Liangi dengan token Lu Ming. Mereka bertiga dengan mudah memasuki Gunung Liangi. Pertama-tama, Lu Ming kembali ke formasi, mengembalikan token itu kepada lelaki tua itu, lalu terbang menuju Yun Fengju bersama Fatih dan Ruan Tingting. Nest, kamu adalah harta karun di rumah emas. Pria gendut itu berteriak begitu dia tiba di kediaman Yun Feng dan melihat Bai Chisui. Dia tidak memanggil Lu Ming dengan nama aslinya, tetapi dia tahu bahwa Lu Ming menggunakan nama samaran sekarang. Keluar! Lu Ming mengangkat kakinya dan menendang. Wajah Bai Chisui memerah. Melihat ekspresi pemalu Bai Chisui, pria gendut itu meluruskan matanya, lalu menatap Lu Ming dengan kagum, dan berkata, "Saudaraku, ambillah. Aku sangat mengagumimu, kemanapun kamu pergi. Ada keindahan bersamamu, dan kamu bahkan hidup bersama-sama. Tapi kamu terlalu ceroboh, kan? Bagaimana aku bisa kasihan pada Nona Xie? Lihat aku sangat berpikiran tunggal. Aku hanya memiliki Tingting di hatiku." Setelah berbicara, dia mengedipkan matanya dan menatap Ruan Tingting menyanjung. "Pergi dan tenanglah." Ruan Tingting mencibir. Lu Mingfei menendang lurus, dan tubuh gemuk pria gendut itu terbang keluar, dan seekor anjing langsung datang untuk makan kotoran. "Chisui, keduanya adalah temanku, Fatih Kong Jin, dan Ruan Tingting." Lu Ming memperkenalkan Bai Chisui. Mereka semua adalah anak muda, dan mereka mengenal satu sama lain setelah bermain-main sebentar. Lu Ming mengatur halaman terpisah untuk Fatih dan Ruan Tingting di sebuah gunung dekat kediaman Yun Feng. Di waktu berikutnya, Gunung Liangi menjadi semarak. Pertarungan keberuntungan semakin dekat, hampir semua arogansi telah meninggalkan adat istiadat, menyesuaikan mentalitas mereka, dan bersiap untuk pertarungan keberuntungan. Bahkan 13 calon putra sulung lainnya muncul satu demi satu, mengakhiri retret. Waktu berlalu hari demi hari, dan 2 hari sebelum dimulainya pertarungan keberuntungan, Bai Shijin mengirim seseorang untuk mengundang Lu Ming untuk bertemu. Lu Ming datang ke aula pertemuan Fu Sekte Boneka dan menemukan bahwa Bai Shijin, Du Songjue, Meng Chong dan sesepuh lainnya dari Fu Sekte Boneka ada di sana. Dan di tengah aula utama, ada 13 anak muda. 13 anak muda, pria dan wanita, semuanya memiliki sikap yang luar biasa, dan Anda dapat mengetahui bahwa mereka adalah naga dan burung phoenix secara sekilas. Begitu Lu Ming masuk, mata 13 pria dan wanita muda semuanya menatap Lu Ming. Ada yang ingin tahu, yang damai, yang ramah, dan yang tidak baik. Ini seharusnya 13 kandidat lainnya. Hati Lu Ming tergerak, dan dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. 13 orang ini adalah 100 Tianjiao teratas dalam daftar Qianjiao, masing-masing dari mereka luar biasa, berdiri di tanah air timur, keberadaan puncak jenius tak berujung di wilayah tak berujung. "Tianyun, kamu di sini?" Bai Shijin tertawa. "Tianyun memberi hormat kepada semua senior." Lu Ming membungkuk di depan gunung. "Baiklah, mari berkenalan, dia adalah Tianyun." Bai Shijin mengangguk dan berkata, "Junior Brother Tianyun, aku sudah lama mengagumi namamu." Seorang pria muda melangkah maju dengan senyum lembut di wajahnya. Pria muda ini memiliki rambut perak yang menggantung dengan santai sampai ke pinggangnya, dia sangat tampan dan selalu memiliki senyum lembut di wajahnya, sehingga mudah bagi orang untuk memiliki kesan yang baik. Dia selalu memancarkan aura misterius, seolah-olah dia adalah dunia lain, bukan manusia. Hal yang paling aneh adalah matanya juga berwarna perak, dan memiliki pupil ganda. Setiap mata memiliki pupil ganda, yang terlihat sangat aneh. Lu Ming kaget, dia memikirkan seseorang. Pupil langit berambut perak, ilusi benar.
Peringkat ke-8 dalam daftar 1000 kebanggaan, dia juga satu-satunya dari Fuayang sekte yang masuk 10 besar dari daftar 1000 kebanggaan. Dia sangat berbakat, dan dikatakan bahwa sepasang murid langitnya dapat melihat melalui semua formasi dan prasasti, yang sangat ajaib. Uhuk, uhuk, uhuk. Sebelum Luming dapat berbicara, Bai Shijin terbatuk datar, dan berkata, Huan Zhen, jangan panggil Tianyin juniormu, panggil saja satu sama lain dengan nama. Hah? Huan Zhen dan yang lainnya arogansi semua menatap Bai Shijin dengan heran. Tapi wajah tua Bai Shijin agak merah, dan beberapa tetua lainnya juga sedikit malu. Luming merasa geli di dalam hatinya. Dia mengerti apa maksud Bai Shijin dan yang lainnya, Tuan Luming, Lian Chang, memiliki senioritas yang sangat tinggi, dan Bai Shijin akan memanggilnya, Tuan Paman. Tapi sekarang, Huan Zhen menyebut Luming sebagai juniornya, bukankah itu memanjat kepala Bai Shijin dan memanfaatkannya? Luming mengetahuinya di dalam hatinya, tetapi Huan Zhen dan yang lainnya tidak mengetahuinya, dan mereka saling memandang dengan cemas. Oke, kalian anak muda, kalian akan cepat berkenalan, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Bai Shijin terbatuk beberapa kali, dan mengganti topik pembicaraan. Pertempuran keberuntungan akan segera dimulai, tetapi Anda juga tahu bahwa di antara 4 kekuatan utama di kehancuran timur, sekte boneka jimat saya saat ini adalah yang terlemah, dan jumlah jenius menurun dari tahun ke tahun, sementara yang lain seperti Istana Kaisar Tianshan, sekte mayat surgawi semakin kuat dan kuat. Dalam 1000 tahun terakhir, setiap kali ada pertempuran keberuntungan, Fu sekte boneka saya selalu berada di bawah, dan saya telah sangat ditekan. Keberuntungan yang saya peroleh semakin berkurang, dan kekuatan sekte menjadi semakin lemah. Jadi kali ini, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah bersatu dan tidak pernah bertarung di antara Anda sendiri. Kekuatan Anda pada dasarnya lemah, jika Anda terus bertarung di antara Anda sendiri. Hasil akhirnya adalah seluruh pasukan Anda akan mungkin musnah. Bai Shijin memperingatkan dengan sungguh-sungguh dengan mata cerah. Siswa, tolong ingat. Huan Zhen, Luming dan yang lainnya setuju dengan wajah serius. Bai Shijin mengangguk puas, dan melanjutkan, pertempuran keberuntungan diadakan setiap 20 tahun, tetapi setiap kali memasuki wilayah yang berbeda, sungguh menakjubkan, tetapi ada satu kesamaan, yaitu, setiap saat, ada peluang besar, dan ketika Anda mendapat kesempatan, Anda juga akan mendapat keberuntungan. Bangkitnya sekte boneka Fu. Suara Bai Shijin penuh godaan, membuat semua anak muda yang hadir mengepalkan tangan, penuh antisipasi. Tapi suara Bai Shijin segera berubah lagi, dan berkata, tapi pertempuran keberuntungan juga dikenal sebagai tempat pemakaman Tianjiao. Setiap saat, sejumlah besar Tianjiao akan mati di dalamnya, tetapi dunia ini begitu kejam, kemauan yang kuat menjadi lebih kuat, dan yang lemah harus menginjak tulang, jadi kamu harus bersiap. Tetapi masing-masing dari 14 orang, termasuk Luming, memiliki mata yang tegas dan tidak goyah. Mereka semua adalah arogansi yang tiada tara, karena mereka telah memulai jalur kultivasi, mereka akan maju dengan berani hingga mencapai puncak, dan sama sekali tidak ada alasan untuk mundur. Mereka penuh percaya diri. Oke, senang memiliki kepercayaan diri. Jun Songjue, yang diam selama ini, berkata. Aku punya satu hal lagi untuk memberitahumu. Du Songjue merenung sejenak, lalu berkata, Tuan Liancang pernah berkata bahwa dunia tempat kita tinggal ini disebut Yuanjie. Keberadaan yang lebih kuat pun tidak mengenal batas. Alam Yuan dan lautan hanya setetes. Di luar negeri yang tak terbatas, ada banyak lainnya seperti benua Shenhuang. Beberapa benua mungkin lebih kecil dari benua Shenhuang, tetapi beberapa lebih besar dari benua Shenhuang, dan ada bahkan benua yang ratusan atau ribuan kali lebih besar dari benua Shenhuang, tempat angin kultivasi mencapai puncaknya, dan yang kuat seperti awan. Bab 896 Pertempuran Keberuntungan dimulai. Apa yang dikatakan Du Songjue mengejutkan anak-anak muda di tempat kejadian dan mereka tercengang. Benua Shenhuang kita sebenarnya hanyalah setetes air di lautan. Di luar negeri, ada banyak benua seperti benua Shenhuang, dan beberapa di antaranya ratusan atau ribuan kali lebih besar dari benua Shenhuang. Seru seorang pria muda, tercengang. Huan Zhen dan yang lainnya serupa. Mereka sangat terkejut.
Di masa lalu, mereka berpikir bahwa benua Shenhuang adalah pusat langit dan bumi, meskipun mereka tahu bahwa mungkin ada benua lain di luar negeri yang misterius. Mereka paling banyak berpikir bahwa ada 3 atau 2 benua yang serupa, yang sudah menakjubkan. Tapi Juniper tidak pernah menggunakan kata banyak, dan ada area yang ratusan atau ribuan kali lebih besar dari benua Shenhuang, yang sungguh sulit dipercaya. Benua kehancuran ilahi sudah luas dan tak terbatas, dan tanah kehancuran timur memiliki ratusan domain besar, luas dan luas. Dan Nanming, Beiyuan, dan Simo sama-sama luas, tidak lebih kecil dari Donghuang. Adapun benua tengah, konon areanya bahkan lebih luas, dengan orang-orang luar biasa dan orang-orang berkuasa. Dengan tanah yang begitu luas, sebenarnya banyak di luar negeri? Semua orang tertegun sejenak. Di antara orang-orang saat ini, hanya Luming yang sedikit lebih baik. Qiuiwei mungkin dibawa pergi oleh orang-orang dari luar negeri. Dan dia pernah memasuki sebuah pulau kecil di surga secara kebetulan, memperluas wawasannya, dan mengetahui dalam hatinya bahwa dunia ini di luar dugaannya, luas dan tak terbatas. Itu benar, jika bukan karena kaisar yang kuat, akan sulit untuk meninggalkan benua Shenhuang dan pergi ke luar negeri, jadi kita tidak tahu. Itu yang pernah dikatakan oleh Master Lian Chang, dan pertempuran keberuntungan tidak hanya melibatkan benua Shenhuang, menurut Master Said, seluruh Yuanjie, benua lain akan memiliki pertempuran keberuntungan, dan kebanggaan surgawi akan berjuang untuk supremasi. Kata Du Songjue lagi. Kali ini, bahkan Luming tercengang. Tidak hanya benua Shenhuang, tetapi juga benua lain di luar negeri akan mengalami pertarungan keberuntungan. Ini juga luar biasa. Apa penyebabnya? Bagaimana area seluas itu bisa dilakukan dalam waktu bersamaan? Dengan kata lain, apakah ada hubungan antara pertarungan keberuntungan di berbagai tempat? Apakah itu operasi alami dari hukum langit, atau buatan manusia? Jika dikendalikan oleh manusia, siapa, dengan energi yang begitu menakutkan, dapat mengendalikan wilayah metaversi yang luas pada saat yang sama? Saat ini, Luming penuh dengan pikiran. Tuan pernah berkata bahwa jika kamu menonjol dari pertempuran keberuntungan dan pencapaianmu mencapai standar tertentu, kamu akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Kata Junjun. Semacam standar. Standar seperti apa? Luming dan yang lainnya terkejut. Saya tidak tahu tentang ini. Guru tidak merinci pada awalnya, tetapi tampaknya sangat sulit untuk mencapai standar itu. Singkatnya, Anda hanya melakukan yang terbaik. Baiklah, semua yang perlu dikatakan telah dikatakan, kamu pergi sekarang. Bersiaplah. Luming, Huansen dan yang lainnya mengangguk dan keluar dari aula. Setelah Luming keluar dari aula utama, dia terbang langsung ke pavilion Baibao, membeli beberapa barang, dan kemudian kembali ke kediaman Yunfeng. Kakak Yan. Yunfeng tinggal di dekatnya, dan Luming sangat gembira saat melihat orang gila Yan. Sudah setengah tahun, dan Yan Kuangtu akhirnya muncul. Luming. Yan Kuangtu tersenyum. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di tubuh Yan Kuangtu, dan sosok 9 matahari tertinggi muncul. Sekarang, jiwa yang tersisa dari 9 matahari tertinggi telah banyak mengeras, dan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari sebelumnya, jelas telah banyak pulih selama periode waktu ini. Senior Jiu Yang. Luming memberi hormat, senang untuk Jiu Yang Supreme. Luming, bagaimana persiapanmu untuk pertempuran keberuntungan? 9 matahari tertinggi berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Luming mengangguk. Yah, dengan basis kultivasi dan kekuatan tempurmu saat ini, masih sulit untuk menonjol dari kerumunan, tetapi pertempuran keberuntungan memulai sebuah tahap, ada 1 tahun, kali ini cukup bagimu untuk bangkit. Jadi 1 tahun ini, Anda harus merawatnya dengan baik. Sehingga Anda dapat mengalahkan para pahlawan dalam pertempuran terakhir kota keberuntungan kuno. Kata 9 matahari tertinggi. Misalnya, 9 matahari tertinggi dan Yan Kuangtu semuanya berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan saat itu, dan semuanya mendapat peluang besar. Luming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia secara alami tahu bahwa dengan kekuatan tempur dan kultivasinya saat ini, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Tian Jiao biasa itu, tetapi ada celah untuk monster yang berada di peringkat 100 teratas dalam daftar Qian Jiao. Luming, kami baru saja kembali untuk menemuimu. Kami tidak akan mengirimmu pergi dalam pertempuran keberuntungan. Pemulihan Tuan telah mencapai saat kritis.
Segera kita akan mulai lagi dan meninggalkan Gunung Liangi, kata Yan Kuangtu. Tidak perlu mengirimkannya, pemulihan senior Jiu yang itu penting. Lu Ming mengangguk dengan cepat. Segera, ketiganya mengobrol sebentar. 9 matahari tertinggi dan Yan Kuangtu terutama berbicara tentang bagaimana mereka berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan saat itu, berharap dapat membantu Lu Ming. Setelah mengobrol selama 2 jam, Kuangtu Yan dan penatua tertinggi 9 matahari pergi, dan Lu Ming kembali ke kediaman Yun Feng. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, waktu pertarungan keberuntungan akhirnya tiba. Di belakang Gunung Liangi terdapat dataran tinggi yang sangat besar. Di dataran tinggi tersebut terdapat sebuah batu bulat besar yang ditutupi dengan tulisan misterius. Batu ini memiliki rasa perubahan yang kental dan kuno. Tempat ini dulunya adalah area terlarang dari Fu Sekte Boneka. Kecuali beberapa tetua, tidak ada yang diizinkan masuk. Sekarang, ribuan orang telah berkumpul di sini. Ketika dia sampai di sini, Lu Ming tahu bahwa ini adalah tempat untuk berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan. Pintu masuk Battle of Luck berada di tempat yang sangat indah, tempat lain tidak bisa masuk, dan Anda harus melalui lorong khusus. Jalur khusus ini tersedia di Fu Sekte Boneka, Emperor Tianshan Palace, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi. Biasanya channel ini tidak berguna sama sekali, dan tidak berpengaruh, hanya ketika Battle of Luck dibuka maka channel ini akan aktif secara otomatis. Memasuki bagian yang kekuatannya mewakili kekuatan mana yang Anda ikuti dalam perang, dan pencapaian yang akan Anda dapatkan di masa depan akan diperhitungkan pada kekuatan itu, dan keberuntungan akan datang. Kali ini, Sekte Boneka Fu mengirim ribuan orang untuk bergabung dalam pertempuran. Selain beberapa tokoh Tianjiao asli, banyak master dengan basis kultivasi maju dipilih dari generasi muda. Tuan muda ini dapat membantu Tianjiao tersebut setelah masuk. Apalagi siapa yang tahu keberuntungan orang mana yang meledak, bisa mendapat peluang besar, dan mengumpulkan keberuntungan besar. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, jadi ada baiknya memiliki lebih banyak orang. Lu Ming, Fatih, Ruan Tingting, dan Bai Chisue berdiri bersama. Bai Shijin, Du Songjue, dan beberapa tetua berdiri di depan, menatap batu bulat besar itu dengan saksama. Legenda mengatakan bahwa ketika suatu kekuatan menjadi kekuatan yang dominan dan seorang raja lahir, batu seperti itu akan terbang keluar dari kota keberuntungan kuno dan mendarat di atas kekuatan itu, yang melambangkan bahwa kekuatan itu memenuhi syarat untuk mengirim orang berperang sendirian. Dan ketika ada kekuatan yang benar-benar melemah, batu itu secara otomatis akan terbang menjauh, yang juga berarti kekuatan itu telah menurun sepenuhnya. Bersenandung. Tiba-tiba, batu bundar itu bergetar, dan takik di atasnya mulai bersinar, dan aura misterius beredar. Segera, cahaya menjadi semakin kuat, membentuk pusaran besar. Ini adalah saluran luar angkasa, yang dapat mengarah ke pintu masuk pertempuran keberuntungan. Bab 897 ditemukan. Oke, sekarang semuanya, ikuti aku masuk. Teriak Bai Shijin, melangkah ke pusaran terlebih dahulu. Desir. Desir. Satu demi satu sosok terbang dan melangkah ke pusaran. Cahaya berkedip, dan mereka yang melangkah ke pusaran menghilang. Ayo pergi. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti kerumunan, terbang ke pusaran, lalu menghilang. Pada akhirnya, Juniper dan beberapa veteran juga turun tangan. Dengan kilatan cahaya, Lu Ming dan yang lainnya menemukan bahwa mereka muncul di platform besar. Ini adalah platform besar, yang terbuat dari batu dengan pola di atasnya, di belakangnya ada tembok besar yang menghalangi jalan mundur. Di atas kepala mereka ada pusaran, yang merupakan saluran luar angkasa bagi mereka untuk masuk. Setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi untuk bergabung dalam pertempuran, Bai Shijin dan yang lainnya akan keluar dari sini. Arah di depan tampaknya kosong, tetapi jurang tak berujung di sisi berlawanan dari jurang, ada pintu cahaya yang sangat besar. Itulah pintu masuk ke pertempuran keberuntungan. Suara Bai Shijin keluar, menunjuk ke pintu terang di seberang jurang. Lu Ming dikelilingi oleh murid-murid dari Fu Sekte Boneka. Mereka berkumpul bersama. Bai Shijin, Du Songjue dan yang lainnya juga masuk. Orang-orang dari Istana Kaisar Tianshan, Sekte Mayat Tian, dan Lembah Setan Langit juga telah tiba. Fatih berbisik di sampingnya. Lu Ming membuang muka. Di platform ini, dia melihat orang-orang dari 3 kekuatan besar lainnya.
Seperti sekte boneka Fu, setiap kekuatan telah berkumpul bersama. Banyak orang. Mata Luming bergerak. Dia menemukan bahwa jumlah orang yang datang dari istana Kaisar Tianshan pasti melebihi 10.000. Dan jumlah sekte mayat surgawi mendekati 10.000, dan lembah setan langit jauh lebih kecil, tetapi ada lebih dari 3.000 orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang jenius di kuil di Tian? Istana Kaisar Tianshan dapat dianggap sebagai sosok Tianjiao. Jumlah total daftar Tianjiao sebelumnya dan Tianjiao yang baru naik tidak akan melebihi 800. Menambahkan beberapa tuan muda, paling banyak hanya ada 3 atau 4.000 orang. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang? Tianyun, aku mendengar bahwa Istana Kaisar Tianshan dan Sekte Mayat Surgawi tidak memiliki begitu banyak talenta dan tuan muda, tetapi mereka semua akan memupuk sekelompok prajurit yang mati. Di samping itu, bisik Bai Chisui. Orang mati? Luming bingung. Benar, orang mati. Apakah kamu melihat sekelompok orang yang dibungkus jubah hitam dan membawa semua jenis senjata di belakang istana di Tianshan? Itu orang mati itu. Istana di Tianshan yang menggunakan metode khusus untuk membunuh beberapa anak muda. Potensinya anak muda sepenuhnya terstimulasi, dan sebelum usia 30 tahun, kekuatannya akan meroket dan memasuki alam yang sangat kuat. Menjadi mati rasa, hanya mengetahui untuk mematuhi perintah, tidak takut mati. Tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, membantu Tianjiao lainnya, mendapatkan peluang, keberuntungan. Bai Chisui menjelaskan. Mata Luming berkilat, kekuatan besar ini telah menghabiskan semua cara mereka untuk pertempuran keberuntungan. Lihat, orang-orang di sekte mayat surgawi yang terbungkus jubah merah darah juga adalah prajurit yang mati. Kami, sekte boneka Fu, mempraktikkan cara penulisan dan pemurnian. Tanpa teknik rahasia berbahaya seperti itu, kami tidak akan melakukannya, dan lembah setan langit Yaozu sangat bangga dan tidak tahu bagaimana melakukannya, jadi hanya ada sedikit orang. Kata Bai Chisui. Luming mengangguk, dia mengerti. Orang-orang mati ini tidak lebih dari orang-orang muda dengan usia tulang di bawah usia 30 tahun yang telah dibudidayakan dengan metode rahasia untuk berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan dan menggunakannya untuk konsumsi. Luming berdiri di tengah kerumunan dan mengamati 3 kekuatan utama. Di area Istana Kaisar Tianshan, dia melihat keluarga dari 6 keluarga kuno dan 6 yang tertinggi berkumpul. Di setiap angkatan, ada puluhan pemuda dan pemudi dengan pembawaan yang luar biasa dan aura yang tak terduga. Orang-orang ini, tentu saja, semuanya adalah arogansi surgawi teratas dalam daftar 1000 arogansi, atau pada level yang sama. Luming melihat pihak lain, dan pihak lain juga melihat mereka. Haha, Bai Shijin, Du Songjue, aku tidak menyangka kalian Fu Sekte Boneka berani berpartisipasi dalam perang. Apakah kamu tidak takut bahwa generasi muda ini akan mati semua? Tawa keras datang dari Istana Kaisar Tianshan. Luming mengikuti prestise dan mengakui bahwa itu adalah patriark dari keluarga Wang, generasi tertinggi, yang hampir dihancurkan sampai mati oleh Luming dengan Kouon Divine Chauldron. Wang Shengtian. Ekspresi Bai Shijin menjadi gelap, dia mendengus dingin, dan tidak berbicara. Itu bagus. Ngomong-ngomong, sekte boneka Fumu tidak sebagus generasi sebelumnya. Orang-orang dari generasi ini semuanya mati di dalam. Dengan kalian orang tua, kalian tidak bisa bertahan selama beberapa tahun. Sekte boneka Fu akan musnah lebih cepat atau nanti? Wang Shengtian, patriark keluarga Wang, terus mencibir, mata seperti kilat, memindai sisi sekte boneka Fu. Jantung Luming berdetak kencang, dia menahan napas, dan menggerakkan tubuhnya, mencoba menggunakan sosok orang lain untuk menghalangi sosoknya. Tetapi saat berikutnya, dia menemukan tatapan dingin menimpanya. Tatapan Wang Shengtian. Pada saat ini, mata Wang Shengtian meledak dengan niat membunuh yang menakutkan, dan dia menatap Luming dengan tegas. Luming, ini kamu? Aku tidak berharap kamu lari ke Fu Sekte Boneka. Teriakan marah datang dari mulut Wang Shengtian. Saat itu, selama pertempuran kota Kouon, dia hampir dihancurkan sampai mati oleh Luming dengan Kouon Divine Chauldron, makhluk tertinggi dari satu generasi, yang jatuh sedemikian rupa, dapat dikatakan telah kehilangan muka. Dengan basis kultivasinya, bahkan jika Luming mengubah sosoknya dan menahan napas, dia masih bisa melihatnya sekilas. Desir.
Desir. Mengikuti suara Wang Shengtian, mata semua orang di sisi istana Kaisar Tianshan beralih ke sekte boneka Fu. Luming, nama ini, Istana Kaisar Tianshan, siapa yang tidak tahu? Tidak hanya Istana Kaisar Tianshan, tetapi kekuatan lain juga melihatnya. Apa? Luming? Apakah Luming ada di antara kita? Sebagian besar orang di Fu sekte boneka juga kaget, dan saling memandang satu persatu. Wajah Bai Shijin, Du Songjue dan yang lainnya menjadi gelap. Bajingan kecil, jangan berpikir kamu bisa bersembunyi dariku dengan bersembunyi di kerumunan, tetapi kamu sebenarnya berada di sekte boneka Fu? Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Wang Shengtian mencibir. Mata 5 makhluk tertinggi lainnya menjadi dingin, dan mereka menatap Luming. Dalam pertempuran hari itu, mereka juga kehilangan muka, ke-6 makhluk tertinggi bergabung, tetapi tidak satupun dari mereka mengalahkan Luming, seorang junior. Luming? Siapa Luming? Bai Chisue melebarkan matanya dan melihat sekeliling. Bersembunyi? Mengapa saya harus bersembunyi? Di sini, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Luming berbicara, dan suaranya yang jernih menyebar ke seluruh hadirin. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dan keluar dari kerumunan. Tempat ini adalah pintu masuk ke pertarungan keberuntungan yang sangat misterius dan memiliki efek penekan yang kuat. Semakin tua orang datang ke sini, semakin menindas mereka. Misalnya, Wang Shengtian, yang telah hidup selama ribuan tahun, hanya dapat menunjukkan kultivasinya pada tahap embrio spiritual ketika dia datang ke sini. Mengapa dia harus takut? Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, jika tidak, dia tidak akan datang ke sini secara terbuka, dan Yan Kuangtu serta Jiuyang Zizun tidak akan merasa lega dan tidak mengikuti. Begitu masuk ke sini, orang-orang kuat itu tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan tempur. Luming tidak ingin ditemukan pada awalnya, dia hanya ingin menghindari beberapa masalah, tetapi karena dia ditemukan, dia harus berdiri dengan murah hati. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Luming. Tianyun? Kamu Luming? Mata Bai Chisue membelalak, dia tercengang, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Tianyun, apakah itu sebenarnya Luming? Bab 898 saya ingin membunuh Luming. Tidak heran Tianyun begitu kuat dan kultivasi seni bela dirinya begitu maju, jadi, dia adalah Luming. Bai Chisue tidak dapat berhenti berpikir bahwa dia sering memuji Luming di depannya, dan mengatakan bahwa jika dia ingin menemukan kekasih, dia akan menemukan seorang jenius yang tak tertandingi seperti Luming. Tidak bisakah ini dikatakan di depan Luming sendiri? Memikirkan hal ini, Bai Chisue tersipu, sangat pemalu. Kamu orang jahat, kamu tidak memberitahuku. Wajah Bai Chisue semerah apel. Di sekte boneka Fu, anak muda lainnya juga menatap Luming dengan kaget, dan kemudian tiba-tiba tersadar. Ternyata Tianyun adalah Luming. Pantas saja, bakatnya sangat tinggi, sangat kuat. Dia sebenarnya adalah Luming yang menyebabkan pertempuran di Kota Sembilan Naga, mengeluarkan kuali Dewa Sembilan Naga yang tak tergoyahkan selamanya, berperang melawan yang tertinggi, dan akhirnya menyebabkan Kaisar Wu Huang mengambil tindakan. Tidak heran. Dengan cara ini, semuanya masuk akal, karena Tianyun adalah Luming, tampaknya normal untuk catatan yang dia buat, Fu sekte boneka mengalahkan penonton dan memenangkan tempat pertama. Karena dia adalah Luming. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu sekarang. Api di tubuh Wang Shengtian berdenyut, dan aura yang kuat meletus. Namun, dia sangat tertekan, dan hanya memiliki nafas janin roh. Wang Shengtian, ini bukan kota Kowon. Bai Si melangkah lebih jauh dan berdiri di depan Wang Shengtian, alisnya dipenuhi energi. Bai Shijin, kamu sekte boneka Fu, berani melawan istana Kaisar Tianshanku? Tidak bisakah kamu menemukan kematian? Wang Shengtian berteriak tajam, niat membunuhnya dingin. Hehe, istana Kaisar Tianshan telah mencaplok wilayah sekte boneka Fuku, bukankah itu selalu melawanmu? Bai Shijin mencibir. Kamu. Ekspresi Wang Shengtian berubah menjadi jelek. Jika di luar, dia akan melakukannya secara langsung. Ada lebih banyak makhluk tertinggi di istana di Tianshan daripada sekte boneka Fu, yang cukup untuk mengalahkan sekte boneka Fu. Tapi di sini, kekuatan Supreme tidak bisa ditampilkan sama sekali. Tetua biasa dari Fu sekte boneka mungkin bisa memblokirnya. Jika ada pertempuran, istana Kaisar Tianshan mungkin akan menderita kerugian besar.
Bagus, sangat bagus, Fu Sekte Boneka. Pertempuran keberuntungan ini, mari kita lihat berapa banyak orang dari Fu Sekte Boneka Anda yang dapat bertahan. Wang Shengtian berkata dengan dingin, dan kemudian memerintahkan Tian Jiao dari kuil Ditian untuk berkata dengan lantang. Semuanya orang-orang dari kuil Ditian mendengarkan dengan seksama. Dalam pertempuran keberuntungan, jika Anda bertemu orang-orang dari Sekte Boneka Fu, Anda tidak perlu menunjukkan belas kasihan, bunuh saja mereka. Ya. Tian Jiao dari kuil Ditian menjawab dengan keras, masing-masing dengan niat membunuh. Juga, terutama Luming, jika kamu melihatnya, kamu harus membunuhnya. Jika kamu membunuhnya tanpa belas kasihan, aku akan membalasmu sangat banyak untuk siapapun yang membunuhmu. Kata Wang Shengtian. Aku akan membunuh Luming. Tian Jiao dari istana Kaisar Tianshan menanggapi, dan niat membunuhnya yang dingin menyebar ke arah Luming. Beberapa Tian Jiao yang kuat memiliki mata yang dingin dan mata yang tak terduga. Apakah kamu Luming? Pada saat ini, raungan keras datang dari arah lembah setan langit. Seorang pria kekar dengan baju besi merah menatap Luming dengan mata dingin. Itulah yang tertinggi dari klan naga banjir. Seseorang mengenali pria kuat itu. Keponakanku, Ao Kun, dibunuh olehmu, bagus, bagus. Jiaolong Supreme melihat kembali ke Tian Jiao di lembah Tianyao, dan berkata dengan lantang, putra ini membunuh keponakanku, dan kamu akan menunggu dalam pertempuran keberuntungan. Lihat, bunuh tanpa ampun, siapapun yang membunuh, aku akan membalasmu. Haha, dia milikku. Aku akan membunuhnya. Segera, Tian Jiao dari lembah Tianyao semua memandang Luming dengan niat membunuh. Sebelum pertempuran keberuntungan dimulai, kedua kekuatan, Istana Kaisar Tianshan dan Lembah Setan Langit, mengarah langsung ke Luming, dan mereka semua ingin membunuh Luming. Dan semua orang di Sekte Mayat Surgawi bersikap menonton pertunjukan. Bai Chisui, Ruan Tingting, Fatih, dan lainnya memandang Luming dengan ekspresi khawatir. Bai Shijin, Du Songjue dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka juga tidak menyangka bahwa keadaan akan berubah menjadi langkah ini, dan pertempuran ini akan sangat sulit bagi Luming. Mata Luming sangat tenang, dia ingat bahwa pada pertemuan pertukaran tiga kekuatan besar di kota Kowon, dia membunuh seekor naga, Ao Kun. Matanya menyapu semua orang di istana di Tianshan dan lembah Tianyao, dan suaranya keluar, karena kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Suaranya juga sangat tenang, tetapi mengungkapkan diri yang kuat, kepercayaan diri, dan niat membunuh yang tersisa. Berbicara dengan keras, apa yang kamu? Beraninya kamu berbicara dengan keras dan membunuh kami? Seorang pria muda di istana di Tianshan mencibir. Mata Luming berkilat, dan dia mengenali orang ini. Jiang Taichong, ketika dia memenangkan pertempuran melawan daftar Raja Surgawi, dia diblokir oleh orang ini. Orang ini adalah salah satu dari 100 teratas dalam daftar 1000 kebanggaan. Itu hanya badut yang melompat. Suara lain terdengar dari kerumunan di istana di Tianshan, dan kemudian seorang pria muda menarik seorang wanita keluar. Wang Yan. Luming juga menyadari bahwa Wang Yan dan Jiang Taichong menghentikan mereka setelah pertempuran pertama di daftar Raja Surgawi. Pada saat itu, keduanya berada jauh di atas mereka, menatap Luming dan yang lainnya, mengatakan bahwa pertempuran daftar raja hanyalah permainan anak-anak, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan Luming. Saat ini, mereka juga tidak memperhatikan Luming. Wang Haoxian. Apa yang membuat mata Luming berbinar adalah bahwa orang yang ditarik Wang Yan adalah Wang Haoxian. Saat ini, wajah Wang Haoxian pucat. Luming. Saat itu ketika kamu berada di kota Kowon, Wang Haoxian, seorang jalang, sepertinya sangat dekat denganmu. Meskipun jalang ini berani mengkhianati keluarga Wang, dia sudah dihukum, tapi itu tidak cukup. Apakah kamu lihat ini? Wang Yan menunjuk kerah di leher Wang Haoxian, dan berkata kepada Luming. Cahaya dingin melintas di mata Luming, tetapi dia tidak berbicara. Kerah ini akan meledak kapan saja, dan ketika saatnya tiba, perempuan jalang ini akan hancur berkeping-keping. Kali ini, dalam pertarungan keberuntungan, aku akan menghancurkan perempuan jalang ini berkeping-keping di depanmu. Wang Yansen berkata dengan dingin. Di mata Luming, niat membunuh muncul, dan suara dingin keluar. Wang Yan, aku akan membunuhmu dalam pertempuran keberuntungan. Pertempuran, Luming, aku akan mencegahmu memasuki pertempuran keberuntungan. Wang Yan mencibir.
Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian menjadi sangat bermartabat. Jalan akan segera lewat. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Semua orang melihat ke jurang bersama-sama. Jika Anda ingin memasuki gerbang cahaya di seberang jurang dan berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, Anda harus menyeberangi jurang. Namun di bawah jurang, ada daya tarik yang menakutkan, dan tidak mungkin untuk melompat. Jika ada yang ingin melompat, dia pasti akan jatuh ke dalam jurang dan mati secara tragis di tempat. Kita hanya bisa menunggu jalan berlalu dan melangkah maju. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa di depan jurang, ada platform batu bulat mengambang yang terbang di atas. Platform bundar batu, dengan radius hanya sekitar 1 meter, dipisahkan satu sama lain, digantung di atas jurang, memanjang ke tepi seberang, membentuk banyak jalan. Mereka akan terbang dari platform bundar ini ke tepi seberang. Segera, jalan terbentuk, dan langit di atas jurang ditutupi dengan teras bundar. Hanya ada satu batang dupa. Setelah satu batang dupa, platform bundar akan runtuh dan jalan akan hilang, kata seseorang. Setiap pertarungan keberuntungan dimulai dengan hal yang sama, dan dunia di balik gerbang cahaya berbeda setiap saat. Pasukan ke segala arah tidak bergerak untuk sementara waktu. Luming, aku akan membunuhmu di jalan ini. Wang Yan menjilat bibirnya dengan niat membunuh. Banyak Tianjiao yang kuat juga memandang Luming dengan mata dingin, mereka juga berniat membunuh Luming di jalan ini. Bab 899 Waktu Krisis. Bergiliran, yang lemah duluan. Bai Shijin dan Du Songjue mulai memesan. Di sisi Fu Sekte Boneka, seseorang mulai bergerak, dan prasasti itu menyala, dan dia menunjukkan sosoknya, melompat ke platform bundar yang mengambang, lalu melompat-lompat di platform bundar, dan berjalan di sepanjang platform bundar. Orang-orang dari Istana Kaisar Tianshan, Sekte Mayat Langit, dan Lembah Setan Langit juga berangkat, tetapi seperti Sekte Boneka Fu, mereka berangkat secara berkelompok, yang lemah pergi lebih dulu, dan yang kuat tetap di belakang untuk menahan lawan. Jika kuartet menyerbu ke depan, pasti akan ada pertempuran besar. Sekarang bukan waktunya untuk duel, bahkan jika Anda membunuh lawan, tidak ada banyak keuntungan, hanya setelah memasuki gerbang cahaya, duel dimulai. Orang-orang dari segala arah bergerak maju satu persatu. Orang-orang di depan telah menyeberangi jurang dan menghilang setelah bergegas ke gerbang cahaya. Luming tidak bergerak. Di lembah Tianyao dan istana di Tianjing, banyak orang menatapnya dengan tatapan membunuh. Seiring waktu berlalu dengan cepat, semakin banyak orang memasuki pintu cahaya itu. Segera, setelah sebatang dupa, separuh waktu berlalu. Ah! Tiba-tiba, raungan ketakutan datang dari atas jurang. Semua orang melihat ke sana, dan melihat seorang pemuda berdiri di atas platform bundar dengan ekspresi ngeri di wajahnya, tubuhnya tampak berada di bawah tekanan yang mengerikan, dan itu runtuh sedikit demi sedikit. Gu Huasu. Ekspresi Luming bergerak, dan dia mengenali pemuda itu. Saat itu, Luming dan Xian Yanqing pergi ke Yunhai Danyuan untuk mengambil buah iblis surgawi sebelum pergi ke Chaotic Xinghai. Ketika mereka berada di Yunhai Danyuan, mereka bertemu Gu Huasu. Pada saat itu, Gu Huasu sepertinya telah dibawa pergi oleh seseorang, dan mereka bergandengan tangan untuk melawan leluhur Akademi Pil Yunhai. Setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, Gu Huasu mencapai keadaan yang mencengangkan, dan aura yang memancar dari tubuhnya tampak berada di tingkat ke-9 dari lautan spiritual. Tetapi pada saat ini, dia sangat tertekan. Ah! Dia meraung, lampu hijau memenuhi tubuhnya, dan di atas kepalanya, sebuah hantu muncul, meronta-ronta dengan gila. Tapi di udara, sepertinya ada kekuatan mengerikan yang membombardirnya. Tidak! Hantu itu meraung ketakutan, dan saat berikutnya, dengan satu sentuhan, ia roboh, dan saat hantu itu roboh, tubuh Gu Huasu juga berubah menjadi abu dan menghilang selamanya. Itu hanya Dewa Roh yang ingin merebut rumahnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, dia mencari jalan buntu. Seorang lelaki tua di Sekte Mayat mencibir. Di Istana Kaisar Tianshan, beberapa makhluk tertinggi juga mencibir. Dengan basis kultivasi mereka, wajar untuk melihat sekilas bahwa Gu Huasu dibawa pergi oleh Dewa Roh. Namun, pertempuran keberuntungan membatasi usia. Usia ini tidak hanya terbatas pada usia tulang, bahkan jiwa pun terbatas, jika ingin menyamar tidak mungkin, dan akan langsung terdeteksi dan dimusnahkan.
Jika tidak, dengan kekuatan tingkat penguasa seperti Istana Kaisar Tianshan dan Sekte Mayat Tian, ada banyak dewa roh yang kuat, yang sepenuhnya mampu mengambil beberapa dewa roh, mengambil beberapa tubuh muda, dan memasuki pertempuran keberuntungan, tetapi tidak ada dari mereka melakukan itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Jika Anda ingin mengandalkan merebut rumah dan menggunakan tubuh muda Anda untuk menyelinap masuk, Anda mendekati kematian. Oleh karena itu, Luming tidak membawa Dandan ke sini. Ini hanya episode kecil, pasukan kuartet, lanjutkan. Waktu hampir habis, dan Wang Yan masih menatap Luming dengan mata dingin. Luming itu, apakah dia takut dan tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan? Tian Jiao yang kuat dari Istana Kaisar Tianshan berkata dengan dingin. Dengan bakatnya, dia seharusnya bisa berpartisipasi, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa bersaing dengan Tian Jiao lainnya di masa depan. Kata orang lain. Aku kehabisan waktu, aku pergi dulu. Tian Jiao yang kuat tidak tahan dan mulai pergi. Luming tetap tidak bergerak. Di lembah Tianyao dan Istana Kaisar Tianshan, banyak Tian Jiao melirik Luming dengan penuh niat membunuh, dan berangkat satu demi satu. Luming milikku, aku akan membunuhnya, kamu duluan. Wang Yan melirik Tian Jiao yang lain dan berkata, Oke, kalau begitu dia akan diserahkan kepadamu. Di Istana Kaisar Tianshan, lebih banyak Tian Jiao berangkat, dan sosok mereka seperti kilat, terbang menuju gerbang cahaya di seberang jurang. Di pihak Fu Sekte Boneka, beberapa dari 13 kandidat sekte tersebut juga telah pergi. Tianyun, tidak, Luming, jaga dirimu. Huan Shen menatap Luming, lalu melangkah maju. Gendut, pergi dulu. Luming memandang Fatih, Ruan Tingting, dan Bai Chisui. Tidak, ayo pergi bersama, kata pria gendut itu. Kamu duluan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa padaku, jika kita pergi bersama, itu akan berbahaya saat itu. Kata Luming. Pada akhirnya, Fatih dan yang lainnya tidak punya pilihan selain bergerak lebih dulu. Orang-orang terus bergegas ke gerbang cahaya dan menghilang. Melihat waktu untuk sebatang dupa semakin dekat, Sekte Mayat Surgawi dan semua kesombongan lembah iblis langit telah masuk. Wang Haoxian juga dibawa masuk oleh anggota keluarga Wang lainnya. Hanya ada Luming di Fu Sekte Boneka. Di kuil di Tian, Wang Yan dan selusin orang mati dengan pedang panjang ditinggalkan. Mereka tinggal dan berurusan dengan Luming bersama. Selain mereka, masih ada beberapa orang besar yang tersisa. Binatang kecil, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Kecuali kamu tidak masuk. Wang Shengtian mencibir. Bai Shijin, Du Songjue dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sangat bermartabat, dan waktu berlalu dengan cepat, dan segera, waktu sebatang dupa akan tiba. Wang Yan melambaikan tangannya, beberapa tentara yang tewas bergegas maju, dan 9 tentara lainnya tetap tinggal di sampingnya. Matanya berkedip-kedip, dan dia siap untuk pergi kapan saja. Jika Luming benar-benar tidak masuk, dia tidak bisa tinggal di sini bersama Luming dan melewatkan kesempatan itu. Ayo pergi. Akhirnya, Wang Yan tidak tahan lagi dan bergegas ke jurang. Menabrak. Tiba-tiba, platform bundar meledak, dan waktunya habis. Saat waktunya habis, meja bundar akan meledak. Saat ini, Luming bergerak, sosoknya seperti kilat, dan bergegas menuju platform bundar. Saat Luming bergerak, 9 orang mati itu juga bergerak, dan bergegas menuju Luming. Luming menginjak platform bundar, dan sosoknya bergerak maju dengan cepat, dan saat dia menginjak platform bundar itu runtuh. Sosok Luming bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi, berpacu dengan kecepatan runtuhnya platform bundar. Dalam sekejap mata, Luming bergegas melewati setengah jarak dan sampai di tengah jurang. Luming, mati. Pada saat ini, Wang Yan, yang bergegas maju, tiba-tiba berbalik dan meninju Luming. Pukulan ini sangat menakutkan, memancarkan suhu tinggi yang menakutkan, yang dapat membakar semua yang ada di dalam Buddha. Konsepsi artistik tingkat ketiga tentang langit dan bumi, keadaan laut spiritual yang sempurna. Dalam sekejap, Luming merasakan kekuatan Wang Yan. Wang Yan, peringkat 98 dalam daftar ribuan kebanggaan, dikatakan sebagai garis keturunan tingkat kelima tingkat dewa yang terbangun, ditambah dengan kultivasi Linghai yang sempurna, dan konsepsi artistik dunia tingkat ketiga, pukulan ini sangat luar biasa.
Menakutkan. Tanpa ragu, Luming meledak dengan kekuatan naga, dan ada 3 kekuatan naga sekaligus. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan sisik, dan dia menggunakan kungfu surgawi dari penjara penekan dan meninju. Ledakan. Dengan kejutan yang hebat, Luming merasakan kekuatan yang menakutkan datang ke arahnya, tubuhnya bergetar hebat, tubuhnya terhalang, dan dia mundur. Melangkah mundur, itu kosong di bawah jurang, ada gaya gravitasi yang mengerikan, yang ingin menghancurkan Luming. Setelah dirobohkan, hanya ada satu jalan buntu. Bab 900 Formasi Ukiran Void. Pada saat kritis, Luming melambaikan tangannya, dan pita esensi nyata bergerak maju dengan kecepatan tinggi, terjerat dengan meja bundar, dan tubuhnya terbang ke depan dengan tarikan. Dan Wang Yan, setelah meninju Luming, menggunakan kekuatan ini untuk maju dengan kecepatan tinggi. Kalian, bunuh dia. Suara Wang Yan keluar, memerintahkan para prajurit yang mati. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, jika tidak, dia juga akan jatuh ke dalam jurang. Desir. Desir. Beberapa orang mati yang berangkat lebih dulu kembali langsung untuk membunuh Luming, dan hal yang sama berlaku untuk beberapa orang mati di samping. Kekuatan orang mati ini sangat menakutkan, dan mereka semua berada di puncak lapisan ke-9 Linghai. Mereka tidak takut mati, mereka hanya tahu bagaimana menuruti perintah. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menakutkan meledak, memotong pita esensi sejati Luming, dan lampu pedang lainnya memotong ke arah Luming. Dalam sekejap, Luming jatuh ke dalam situasi yang mematikan. Wang Shengtian dan yang lainnya tersenyum. Haha, Luming, pergilah ke neraka. Wang Yan tertawa keras di depannya. Sosoknya seperti kilat, dan dia bergegas melewati jurang dalam sekejap dan bergegas ke gerbang cahaya. Menabrak. Platform bundar yang diikat Luming dengan pita yuan asli juga runtuh. Di depan Luming, masih ada beberapa tentara yang tewas. Mencari kematian. Mata Luming menjadi dingin, dan darah Jiulong muncul. Di atas darah Jiulong, ada 4 cakra emas, yang sangat terang. Dalam beberapa bulan berikutnya, Luming berlatih di alam rahasia binatang buas, dan semua darah monster yang diburu digunakan untuk meningkatkan darah Jiulong. Garis keturunan prasasti penjara, dia belum dipromosikan untuk saat ini. Alasan utamanya adalah bahwa garis keturunan dari prasasti penekan penjara terus meningkat, dan ketika mencapai tingkat keempat dari tingkat dewa, kekuatan keterampilan surgawi penekan penjara setara dengan bela diri tingkat dewa tingkat rendah yang sebenarnya. Seni dengan energi sejati saat ini tidak mungkin untuk menampilkannya. Saat ini, Tiangong dari penjara penekan setara dengan tingkat puncak dari keterampilan bela diri tingkat demigod tingkat atas, dan kecepatan konsumsi energi sebenarnya sudah menakutkan. Tidak perlu terus meningkatkan untuk saat ini. Darah 9 naga yang mencapai tingkat keempat dari tingkat dewa, kekuatan melahap, sangat menakutkan dengan teriakan panjang, kekuatan melahap meledak, menutupi lebih dari selusin orang mati. Segera, di bawah tatapan ngeri semua orang, esensi darah, dan esensi sejati dalam tubuh lebih dari selusin orang mati semuanya ditelan dan diubah menjadi lebih dari selusin mayat mumi. Segera, dengan satu langkah, sebuah formasi benar-benar muncul di kehampaan, Luming menatap formasi tersebut, dan tubuhnya terbang ke depan seperti roket. Setelah terbang beberapa saat, dia menginjak formasi lain, dan formasi lain muncul di kehampaan, Luming mengulangi trik lamanya, menginjak formasi, dan terus bergerak maju. Setelah melakukan ini beberapa kali, Luming menyeberangi jurang, terbang ke sisi lain, dan sampai di Guangmen. Saat ini, semua platform bundar di atas jurang runtuh. Luming berbalik perlahan dan menatap Wang Shengtian dan yang lainnya. Orang-orang dari keluarga Wang, saya melihat satu dan membunuh yang lain, dan yang lain sebaiknya tidak memprovokasi saya, jika tidak, mereka akan dibunuh juga. Setelah mengatakan itu, Luming berbalik, melangkah ke gerbang cahaya, dan lenyap. Sialan kau bajingan kecil, bagaimana mungkin dia bisa memotong formasi dalam kehampaan? Wang Shengtian sangat marah, matanya sedikit tidak bisa dipercaya. Mengukir susunan dalam kehampaan hanya dapat dilakukan oleh setidaknya pemurni prasasti tingkat ke-7, bagaimana Luming bisa menjadi pemurni prasasti tingkat ke-7? Bagaimana cara pemurniannya bisa begitu kuat? Betapa menakutkannya memiliki metode prasasti dan penyempurnaan yang begitu kuat dikombinasikan dengan basis kultivasi seni bela diri yang kuat.
Dia tidak bisa membantu tetapi mulai khawatir tentang kebanggaan keluarga Wang. Kali ini, masih belum diketahui siapa yang akan membunuh siapa? Bai Shijin mencibir. Wang Shengtian menatap Bai Shijin dengan mata dingin, dan berkata, "Kamu sekte boneka Fu, kamu sangat berani, kamu berani melindungi Luming, dan kamu berani memberinya sumber daya untuk kultivasinya. Kamu menunggu balas dendam Kaisar Istana Tianshan. Jika tidak dengan bantuan sekte boneka Fu, dia tidak percaya bahwa metode prasasti dan penyempurnaan Luming dapat mencapai tingkat itu. Temani aku." Bai Shijin sangat tangguh, meninggalkan sepatah kata pun, menggerakkan tubuhnya, dan berjalan menjauh dari pusaran teleportasi, lalu Du Songjue dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Setelah itu, orang-orang dari Istana Kaisar Tianshan, Sekte Mayat Langit, dan Lembah Setan Langit semua keluar dari pusaran teleportasi dan kembali ke sekte masing-masing. Pertempuran keberuntungan akan berlangsung selama 1 tahun, pada akhirnya, jika kota keberuntungan kuno dapat dihidupkan kembali, duel terakhir akan diadakan dan peringkat terakhir akan diperingkat. Dengan demikian, kota keberuntungan kuno akan menjatuhkan keberuntungan. Sekarang, orang luar harus menunggu. Luming melangkah ke gerbang cahaya, dan saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia muncul di hutan. Dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, sekilas semuanya adalah pohon besar yang hanya bisa dipeluk oleh belasan orang. Sungguh aura langit dan bumi yang kaya, dan sangat jelas untuk merasakan konsepsi artistik langit dan bumi di sini. Begitu Luming merasakannya, keterkejutan muncul di matanya. Dia menemukan bahwa aura langit dan bumi di sini begitu kaya sehingga hampir tak terbayangkan, hampir berubah menjadi substansi, dan kabut putih susu yang memenuhi area sekitarnya semuanya adalah aura langit dan bumi. Aura langit dan bumi di sini setara dengan jumlah aura sepotong kristal roh berkualitas tinggi jika Anda menyesapnya dengan santai. Apalagi konsepsi artistik langit dan bumi di sini juga sangat jelas jika dirasakan, puluhan kali lipat dari dunia luar. Berkultivasi di lingkungan seperti itu, basis kultivasi dapat ditingkatkan dengan pesat, ini hanyalah tempat suci untuk kultivasi. Tidak heran semua orang ingin berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, bahkan jika tidak ada kesempatan lain, hanya berlatih di sini selama setahun adalah kesempatan yang bagus. Ayo perbaiki energi esensi darah itu dulu. Segera, Luming mengarahkan Wu untuk mengukir formasi besar di sekelilingnya. Ujung jarinya, diisi dengan api spiritual, berwarna biru. Luming masih merupakan pemurni prasasti tingkat 6, dan belum menembus ke tingkat ke-7. Ketika dia mengamati atap, dia menyalakan 9 lampu spiritual biru, dan dalam beberapa bulan berikutnya, dia berhasil menyalakan lampu spiritual biru ke-10, level 6, selesai. Ke-6 level semuanya sempurna. Seberapa kuat api spiritualnya? Seberapa kuat kekuatan mental? Itu hanya lebih kuat dari beberapa pemurni prasasti yang baru saja menembus level ke-7. Oleh karena itu, ketika Luming berada di tingkat ke-6, dia dapat melemparkan formasi ukiran Void, mengukir formasi pada kehampaan, yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Ini melampaui apa yang bisa dibayangkan Wang Shengtian. Dia berpikir bahwa Luming adalah penyuling prasasti tingkat ke-7. Dalam sekejap, formasi hantu besar terukir. Luming duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah dan esensi sejati yang baru saja melahap lebih dari selusin orang mati. Tapi ketika sudah disempurnakan, Luming tiba-tiba membuka matanya, dan ada ekspresi kaget di matanya. Kali ini, dia menemukan bahwa selain darah esensi, energi sejati, dan darah segar, garis keturunan 9 naga menelan rune konsepsi artistik. Ya, darah 9 naga telah melahap rune konsepsi artistik dari orang-orang mati itu. Ada 3 jenis konsepsi angin artistik, konsepsi artistik api, dan konsepsi artistik air. Mungkinkah darah Jiulong dapat menelan rune konsepsi artistik dan memurnikannya untuk digunakan sendiri? Dia memikirkan hal ini. Jika demikian, itu akan terlalu menentang surga. Konsepsi artistik berbeda dari energi seperti esensi darah, esensi sejati, dan lain-lain. Konsepsi artistik bergantung pada pemahaman, dapatkah ia dimakan dan disempurnakan? Luming tidak bisa mempercayainya. Cobalah dan kamu akan tahu. Segera, Luming mulai menyempurnakan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.